Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Satria Destrian. Di video kali ini saya mau review satu game lagi, yaitu game salah satu game NFT favorit ya, dimana beberapa hari terakhir ini dia menjadi top 1 di beberapa negara juga, dan juga top 1 di BSC ya. Nah, gamenya apa? Yaitu gamenya namanya Bomber Crypto teman-teman. Jadi Bomber Crypto ini adalah game yang mungkin pernah teman-teman mainkan di zaman dulu ya, yaitu Bomberman. Permainnya nggak jauh beda seperti itu teman-teman. Nah, di video ini kita akan membahas dulu dari review dari wiki atau white paper yang ada di Bomber Crypto-nya ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat aja di websitenya, yaitu bombcrypto.io. Kemudian ada white papernya, teman-teman tinggal klik di sini. Teman-teman bisa dapat informasi dari game mode sampai tim dan juga sampai roadmap yang akan dikerjakan oleh Bom Crypto ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada game mode-nya ada 3 ya, ada treasure hunt, story mode, dan ada battle mode. Sementara ini di tanggal 23 ini untuk mode yang sedang berlangsung yaitu hanya treasure hunt mode. Selebihnya story mode dan battle mode lagi proses ya teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di bagian token allocation, di sini ada keterangan alokasi token yang diberikan itu ada senilai 100 juta ya, total Bitcoin. Nama koinnya Bitcoin ya, dibagi dalam beberapa fase ya, seperti ini ya. Ada private sale, idle, terus listing, pancake swap, play to earn-nya, staking, sampai di bagian reserve. Teman-teman bisa pelajari sendiri nanti di white paper atau Bom Crypto-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di play to earn ini juga disediakan senilai 20 juta Bitcoin ya teman-teman. Untuk nilai Bitcoin sendiri teman-teman bisa lihat di Bitcoin. Di sini teman-teman tinggal tulis saja Bitcoin. Kita lihat harga saat ini ada di berapa. Nah, harga saat ini hampir sudah tembus 4,3, kemarin 4,4 tadi. Sekarang ada di 3,9 ya per sekarang ini ya. Nah, ini saya rasa sih kalau teman-teman tanya apakah worth it untuk masuk sekarang, ya saya rasa sih worth it ya, karena emang sudah koreksi dalam ya, dari ATH-nya 8,6 sekarang ke 3,9. Seperti ini. Apakah ada kemungkinan turun? Ya semua ada kemungkinan teman-teman ya, tinggal teman-teman analisis saja ya. Selagi Bitcoin dia nggak terlalu berulah sih, saya rasa ini adalah sektor demand yang paling kuat ya di bagian ini. Teman-teman bisa analisis sendiri. Bagian sini sih sektor demand yang cukup kuat ya, semoga aja nggak jebol. Tapi kalau teman-teman memang punya uang ya, saya sarankan sih dianalisis terlebih dahulu. Ini bukan ajakan untuk mengikuti, tapi kalau ditanya apakah worth it, ya sejauh dari ATH-nya sekarang sih ya masih worth it ya teman-teman, seperti itu. Nah, lantas berapa sih yang kita butuhkan dalam bermain Bomber Crypto ini? Jadi gini teman-teman, jadi di Bomber Crypto ini untuk membeli satu hero itu teman-teman membutuhkan 10 Bitcoin. 10 Bitcoin kalau teman-teman beli di harga 4, berarti teman-teman membutuhkan sejumlah berapa itu, 4 kali 10 40 dolaran ya, 40 dolar berarti 4 dikali 10 ya 40 dolar. Satu Bitcoinnya kan 4 dolar dikali 10 Bitcoin, 40 dolar satu hero nya, tinggal teman-teman kali rupiah aja ya, seperti itu. Nah, saran saya kalau teman-teman ingin bermain minimal modal itu 5 lah teman-teman, 5 hero ya dalam satu map minimal, karena ya kalau teman-teman menggunakan 1 atau 2 ya ROI-nya juga cukup lama teman-teman. Dari pengalaman yang saya sudah lakukan ya, kemarin saya sebelumnya bermain dengan 2 hero, kemudian saya tambah menjadi 10 sampai akhirnya saya sekarang memiliki 15 hero teman-teman. Nah, seperti itu saran saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang berniat bermain, saran saya siapkan modal terlebih dahulu untuk membeli minimal 5 hero agar ROI-nya juga cepat ya teman-teman. Untuk menghasilkan 1 Bitcoin atau 2 Bitcoin dalam sehari itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan hanya 1 hero saja, seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah paham, kita akan coba review di permainannya teman-teman.
mainnya nggak terlalu susah sih ya teman-teman. Kalau sudah sering melakukan exchange dari BNB to Coin Machine ya, di sini sama aja teman-teman. Teman-teman bisa swap Bitcoinnya melalui pancake swap ya, di swap aja dari BNB to Bitcoin namanya teman-teman. Nah kalau sudah, sini teman-teman tinggal swap aja. Nanti kalau sudah di swap, nanti koinnya akan masuk ke dalam gamenya app Bomber Crypto ini teman-teman, seperti itu. Nah kalau udah masuk nanti akan ada di sini, di bagian koin ini akan muncul. Kemudian ketika sudah ada, teman-teman pertama-tama harus membeli hero nya dulu. Beli hero nya cukup gampang. Di sini teman-teman ada menu shop. Di sini bisa gacha ya teman-teman. Ada gacha 1 kali, ada 5 kali sampai 10 kali. Mengapa saya bilang ini masih worth it? Karena sekarang teman-teman masih bisa gacha, dimana gacha ini ada kemungkinan teman-teman mendapatkan hero-hero yang ya bagus ya. Kalau rezeki teman-teman bagus seperti epic, legend, kemudian rare atau super rare. Sementara yang memang paling dasar rarity-nya itu yaitu common, seperti itu teman-teman. Nah ketika nanti ada marketplace, ada isu bahwasannya harga hero-hero tersebut akan naik ya dibandingkan harga sebelum ada marketplace, seperti itu. Bahkan ada yang memprediksi satu legend itu bisa sampai 1000 Bitcoin ya, ada yang memprediksi seperti itu teman-teman. Nah selagi belum ada marketplace ini, saya rasa sih masih worth it ya teman-teman. Teman-teman bisa gacha di sini dengan probabilitas yang bisa teman-teman lihat di website simulatornya teman-teman. Bomber simulator, teman-teman tinggal crypto simulator lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini probabilitasnya. Ketika teman-teman beli satu itu dapat berapa kemungkinannya. Nah di sini kemungkinan dapat common sebesar 82%, rare 10%, super rare 5%, epic 1%, legend 0,52%, sampai super legend 0,04%. Tapi balik lagi sih di sini kalau teman-teman hoki ya ada bisa dapat legend ataupun epic gitu ya teman-teman, seperti itu. Seperti yang saya dapatkan saat ini ada hero legend teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah cara bermainnya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 mode yaitu adventure, treasure sama battle, dimana yang masih kebuka adalah treasure hunt. Cara mainnya nggak susah kok teman-teman, tinggal diklik aja. Nah di sini teman-teman tinggal cek bagian hero. Nah di sini adalah kondisi dimana hero tersebut ada yang sedang walk, rest, atau yang ada di rumah. Karena teman-teman tidak memiliki rumah dan saya juga tidak memiliki rumah, maka ya di sini kita nggak bisa masukin ke home. Nah di sini adalah statusnya. Cara kerjanya seperti apa kita akan coba ya simulasi. Caranya gini teman-teman, saya akan coba mainkan bagian rare, legend, common. Nah ini tinggal diklik walk aja teman-teman ya. Kalau udah statusnya hijau terang seperti ini, teman-teman tinggal balik lagi ke mode bermainnya. Bermainnya cukup gampang sih, kita nggak perlu dimainin ya, maksudnya dia otomatis ya teman-teman, dia akan bekerja sendiri seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Ya mecah-mecah ini udah dapat koin kan tuh, kalau udah pecah dia dapat koin, masuk ke sini teman-teman. Nah di sini sekedar informasi, kalau teman-teman pengen klaim ini minimal 40 Bitcoin baru bisa masuk ke dalam saldo yang di sini. Selagi belum 40 teman-teman belum bisa klaim ya teman-teman. Nah seperti ini cara mainnya, nggak terlalu susah kan. Oke, lantas berapa sih yang didapat selama bermain Bomber Crypto? Jadi saya mau bagi pengalaman ya teman-teman. Awal-awal saya bermain dengan dua hero itu saya dapat satu Bitcoin itu sekitar 1 sampai 2 hari. Kemudian saya upgrade menjadi 12 hero dengan hero yang paling rarity-nya paling rendah yaitu common ya. 12 hero saya dapat sehari bisa antara 3 sampai 3,5 Bitcoin teman-teman. Sehingga saya kemarin menghasilkan 40 itu selama kurang lebih ya
14 harian ya, 14 sampai 15 harian ya di luar libur ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian kemarin saya gacha lagi 3 dari 40, saya dapat 3 hero lagi, yaitu legend, rare, sama common ini. Nah di sini masih ada sisa saya 14. Setelah saya bermain dari tambahan itu ada 15 hero, saya mendapatkan sehari itu bisa tembus 10 teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada bagian. Nah di sini saya tulis ya. Nah teman-teman bisa memiliki ini kalau teman-teman join di grup Discordnya, nanti ada yang jualan teman-teman untuk seat ini ya. Teman-teman bisa beli, ini nggak mahal kok, cuma 20.000 aja. Teman-teman bisa memanage ya penghasilan teman-teman dapatkan setiap harinya. Di sini teman-teman bisa lihat dia udah otomatis terkoneksi dengan dengan coin market cap untuk harga ya, seperti itu teman-teman. Nah dengan rata-rata saya ketika mendapatkan 10,60, nilai IDR yang saya dapatkan senilai 618.000 dalam waktu 1 hari kemarin, dan hari ini adalah hari kedua saya menggunakan 15 hero teman-teman. Nah semoga aja sih harganya makin naik ya teman-teman, jadi keuntungan IDR ini akan semakin tinggi teman-teman, seperti itu untuk keuntungan yang kita dapatkan. Nah balik lagi kita ke permainan. Nah ini kalau udah selesai teman-teman tinggal klik new map aja. Nah seperti itu tiap harinya teman-teman. Tapi di sini saya kasih tips ya. Kalau kayak gini kan saya mau kasih informasi bahwasannya di sini ada beberapa chest yang harus kita hancurkan, dimana di chest ini ada kekuatan masing-masing HP-nya ya. Ini saya teskan terlebih dahulu. Kita balik lagi di sini. Di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada beberapa chest yang harus kita pecahkan dengan HP yang 1, HP 80, HP 170, HP 800, HP 1300, dan HP 2000, dimana masing-masing ini yang memiliki nilai bitcoinnya, B-coinnya maaf. Kalau untuk HP yang 80 ini nilai BC nya sekitar 0,014, kemudian yang ungu 0,03, yang emas terang ini ada 0,16, dan yang biru senilai 0,32. Sementara yang silver ini teman-teman bisa mengklaim 1 hero lagi teman-teman, dan ini didapatkan di antara 300 map yang teman-teman harus lampaui. Jadi antara 1 sampai 300 itu akan ada kesempatan teman-teman mendapatkan chest yang warna silver ini ya. Kita nggak tahu juga sih, mungkin di 20 map atau 40 map atau di map yang lainnya, seperti itu, karena ini random banget teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah kalau teman-teman pengen simulasi dapat berapa perharinya, teman-teman ketika udah punya hero, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini hero-nya, sesuaikan aja. Di sini misalkan common yang saya tulis di sini, tinggal tulis saja common, kemudian kekuatannya disesuaikan aja teman-teman. Nah di sini kan bisa kita lihat di bagian chest ini. Nah seperti ini, rare, kekuatannya 5, 6, 4, 22. Nah teman-teman nanti tinggal masukkan aja di sini, dan di bawah ini teman-teman bisa lihat maksimal atau prediksi perkiraan dari pendapatan harian yang teman-teman dapatkan menggunakan hero yang teman-teman miliki, seperti itu teman-teman. Nah seperti itu untuk bomber crypto. Nah ya kalau untuk permainnya sih nggak terlalu susah ya teman-teman. Nah untuk mode-mode lain seperti battle dan adventure ini belum merilis ya, kemungkinan sih akhir bulan ini sih prediksinya teman. Mudah-mudahan sih lebih cepat lagi, karena ya kayaknya lebih seru sih dari adventure-nya, seperti itu teman-teman. Ada kalau teman-teman tanya kembali apakah ini masih worth it gue masuk ya, saran saya sih selagi belum ada marketplace saya rasa sih masih worth it ya, karena kan modal juga kita dengan modal nggak terlalu besar, kita bisa ada kemungkinan mendapatkan hero-hero yang bagus, yang nantinya mungkin hero-hero bagus itu bisa kita jual lagi di marketplace, seperti itu teman-teman. Untuk prediksi yang akan datang yang menurut saya seperti itu. Nah teman-teman kalau ingin main ya tinggal dicoba aja ya di websitenya, di app Bomber Crypto ini teman-teman ya. Dan satu lagi, ini harus di reset terlebih dahulu, bukan ajakan saya untuk bermain, tapi kalau teman-teman pertanyaan yang tadi ditanyakan ke saya rasa sih masih masuk, karena memang dari ATH nya aja di angka 8,6 sekarang masih terkoreksi cukup dalam di nilai 4,1 tadi ya. Kalau teman-teman masuk ya perhitungannya teman-teman harus pintar berhitung juga kapan balik modal ya. Kalau saya perhitungannya seperti ini teman-teman, dimana ketika saya beli saya selalu turunkan 50%. Jadi misalkan saya
perhitungan saya gini, misalkan saya beli Bitcoin di harga 50.000, saya anggap saya beli di harga 25.000. Kenapa? Karena ketika saya beli harga 25.000, ketika mendapatkan satu Bitcoin sama dengan 25.000, saya sudah bisa memprediksi paling lama mendapatkan ROE-nya dengan misalkan satu hari kita mendapatkan 3 Bitcoin ya. 3 Bitcoin kalau modal kita 100 ya satu map itu kurang lebih 150 Bitcoin ya. 150 Bitcoin bagi 3 berarti kan berarti butuh sekitar 50 hari teman-teman. 50 hari. Ini 50 hari dengan asumsi harga 25.000 ya. Sementara kan tadi kita membelinya di harga 50, berarti artinya 50.000 ini dikali 2 teman-teman, karena ada penurunan nilai 50% tadi. Jadi estimasi kita balik modal selama 100 hari. Hitungan saya seperti itu kalau saya memprediksi untuk balik modal yang paling lama dengan asumsi nilai koin itu nurun 50%. Tapi kalau nilai koin semakin tinggi ya mungkin teman-teman juga akan lebih cepat untuk balik modalnya ya. Misalkan dia naik 100% dari harga teman-teman beli, berarti dari 50 ini teman-teman bisa mendapatkan ROI atau BP nya selama 25 hari ya. Jatuhnya seperti itu. Karena nilai koin yang meningkat dalam waktu yang cukup cepat dengan nilai yang cukup besar seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk perhitungan yang saya hitung ya untuk target balik modal yang saya lakukan. Karena kalau kita tulis sebesar-besarnya kan ada kadang terjadi penurunan yang tidak kita inginkan, dan itu harus kita pahami dan harus kita siapkan mental kita teman-teman. Seperti itu kalau saya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya ya. Kalau kurang jelas ya bisa dipertanyakan di dalam kolom komentar. Kalau ada kesalahan ya mohon dikoreksi juga teman-teman, karena saya juga masih pemula banget main game NFT. Jadi saya cuma main 2 di Flash City dan juga di Bomber Crypto ini teman-teman. Kembali lagi teman-teman, ini bukan ajakan untuk bergabung dan juga bukan ajakan untuk FOMO ya. Tapi kalau teman-teman tanya saran apakah masih bisa, kembali lagi saya jelaskan, ini masih bisa sebelum marketplace rilis ya teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.